Kamu siapa? Nah, Orima, kamu udah absen belum Orima? Pak, lupa absen, Pak. Siapa yang lupa absen? Mary ya? Saya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti absennya di kolom chat aja ya. Baik, Pak. Kamu Orima udah absen belum? Belum, Pak, lupa. Ini pada lupa semua absennya. Gimana jurnal Orima? Baik, Pak. Sudah publish yang kemarin. Udah publish ya? Nah, terus yang kedua, sudah ini. Nanti saya datang ya. Wah. Siapa? Sudah makan kan Orima kamu? Sudah, Pak. Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita lanjutkan perkuliahan sebagaimana yang saya sampaikan di P-Class pada waktu yang lalu. Saya minta Anda membuat tugas terkait dengan perbandingan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dengan negara lain dengan menggunakan 4 indikator terkait dengan perbandingan. Pertama, kekuasaan pembentuk undang-undang, kedua, kekuasaan hubungan luar negeri, yang keempat, ketiga, kekuasaan justisial, yang keempat, kekuasaan pengangkatan pejabat. Nah, ini terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan masing-masing sudah saya bagi ya perbandingannya antara satu dengan yang lain, misalkan si Orima, si Desman, kemudian si Pepi Tamara, kemudian si Mary Parida. Oke, kira-kira tugasnya sudah dikerjakan, perlu dipresentasikan atau ada yang perlu kita diskusikan? Silahkan. Tolong semua masing-masing untuk absen di kolom chat ya, nanti saya pindahkan ke Siakadu. Pak, kolom chatnya disable, Pak. Hah? Kok disable? Kolom chatnya tidak bisa dikomentari. Hah? Nggak bisa dikomentari kolom chatnya. Oh, itu Mas Rohim itu yang ininya. Oke, baik. Nanti kirim ke mana ya? Oh ya, nanti saya catat aja ya. Kalau nggak bisa di kolom chat misalnya. Oke, baik teman-teman semua. Tugas sudah dikerjakan. Kamu Orima sudah? Orima, kamu perbandingan kepada negara Australia ya? Iya, Pak. Kamu Mary Parida sama negara apa? Apa sudah lupa? Inggris, Pak. Inggris. Oke, kamu Desman sama negara apa? Gangguan, Pak. Oh, Sinyalnya. Kamu Alpayat? Iya, Pak. Nggak keluar gambarnya, Pak. Sama negara siapa Alpayat? Mesir, Pak. Mesir. Kisah ini siapa ini Pebi Tamara? Tak terlihat gambarmu. Tamaranya lagi sholat, Pak. Sebentar, Pak ya. Lagi sholat Tamaranya, Pak. Oke, baik. Orima, coba kamu sampaikan apa yang sudah kamu kerjakan, biar kita dengarkan. Nanti, boleh di-share screen nggak, Pak? Atau tidak perlu? boleh. Atau nggak perlu saja, nanti saya buka dari tugas sini aja. Bagaimana? Maaf, Pak? Nggak perlu, nanti saya buka dari sini saja. Oke. Sebentar. Oke, silakan, Orima. Ya, bentar. Saya buka dulu. Jadi, selamat sore Pak Yus dan teman-teman sekalian. Saya coba sampaikan secara singkat saja hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif di Australia. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu prinsip pembagian kekuasaan di Australia itu namanya ada separation of powers. Itu ada di 3 bab pertama Konstitusi Australia. Dan itu dibagi menjadi 3 lembaga, parlemen atau kalau kita mengenalnya dengan legislatif, eksekutif, dan judisiari atau yudikatif.
Kemudian untuk kekuasaannya sendiri sebenarnya kurang lebih similar dengan Indonesia. Untuk di parlemen sendiri atau legislatif itu peran parlemen berperan dalam membentuk dan mengamandemen undang-undang. Bisa dilihat teman-teman di situ legislatif itu uniknya kalau di Australia itu ada peran ratu di situ, walaupun diwakilkan oleh gubernur jenderal, senat dan DPR. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif berperan dalam melaksanakan undang-undang. Di sini juga ada peran ratu yang diwakilkan oleh gubernur jenderal, perdana menteri, dan para menteri. Untuk di bagian judisiarnya sendiri, walaupun kita mungkin tidak terlalu membahas, itu terdiri dari Pengadilan Tinggi Australia atau the High Court of Australia dengan federal courts. Jadi kalau di Australia itu ada federal courts dan ada high courts atau state court. Dan itu berperan dalam menguji undang-undang, undang-undang dasar dan juga undang-undang dengan dengan bidang masing-masing. Kemudian hubungannya itu seperti apa? Di sini dideskripsikan. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya mengambilnya langsung dari web resmi Australia. Itu referensinya ada di bawah. Ada di bagian footnote. Hubungannya itu seperti ikat pinggang yang menghubungkan sistem pemerintahan di Australia. Jadi hubungan tersebut menentukan karakter politik nasional, peran-peran lembaga publik utama, dan tentu saja menghubungkan bagaimana bisa terlaksana keseimbangan antara pemerintah dan sistem politik yang lebih luas di Australia. Mungkin kita langsung saja ke bagian, kemarin dibagi menjadi 4. Mungkin tidak terlalu lengkap, tapi kita bisa scroll ke bawah. Di situ saya sudah melampirkan gambar separation of powers di Australia itu dibagi menjadi 3. Tadi sudah saya jelaskan, ada parlemen, ada executive government, dan juga judiciary. Intinya adalah tujuan dari separation of powers ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan dalam melaksanakan pemerintahan tersebut. Nah, kemarin tugasnya adalah kita diminta untuk memecahkan menjadi 4 bagian. Ada pembentukan undang-undang, ada hubungan luar negeri, ada justisial, dan juga ada pengangkatan jabatan. Mungkin secara general saja. Untuk undang-undang contohnya, kekuasaan pembentukan undang-undang itu hubungannya bagaimana antara eksekutif dan legislatif. Jadi kalau di parlemen Australia atau legislatifnya Australia yang dijalankan yang diperankan oleh ratu atau gubernur jenderal, senat, dan dewan DPRD, itu mereka memang benar memiliki kekuasaan untuk membentuk sebuah undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya undang-undang yang sudah dibentuk tersebut tidak akan efektif apabila pelaksanaannya itu tidak diatur oleh lembaga eksekutif Australia, yaitu dilaksanakan oleh saran Perdana Menteri dan para menteri. Nah, ke depannya nanti kalau misalkan dalam praktiknya ternyata undang-undang tersebut dinilai bertentangan nih dengan undang-undang dasar atau tidak sesuai dengan field-field yang sudah ditetapkan di Australia, itu nanti akan diuji kembali oleh judiciary, dan apabila dinilai inkonstitusional maka tidak diberlakukan seperti itu. Kemudian ada hubungan luar negeri. Kalau untuk hubungan luar negeri itu kurang lebih sama konsepnya dengan pembentukan undang-undang. Foreign relation di sini merupakan kekuasaan eksklusif parlemen atau legislatif federal, sehingga hanya dapat dibuat oleh parlemen secara federal. Jadi saya tadi sempat singgung kalau misalkan parliamentary itu ada yang state, ada yang federal, dan untuk foreign relation itu adalah kekuasaan parlemen federal. Kemudian kita next. Ini ada gambar di bawahnya juga. Bisa scroll sedikit, Bapak, agar teman-teman lihat. Bidang kekuasaan parlemen federal Australia itu salah satunya ada foreign policy. Jadi merupakan bagian dari parlemen federal Australia. Justisial tadi sudah saya jelaskan. Jadi hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah pada akhirnya undang-undang itu dapat dikatakan inkonstitusional atau tidak, itu terletak pada justisial. Tapi sebelum pada tahap tersebut harus ada keseimbangan antara badan legislatif dan eksekutif. And then kemudian terakhir kekuasaan pengangkatan pejabat ini merupakan terletak pada gubernur jenderal, yaitu melantik dan memberhentikan dewan eksekutif, melantik dan memberhentikan menteri untuk menjalankan departemen dan badan pelayanan hukum, dan melantik hakim. Jadi di sini bisa dilihat dalam legislatif tersebut ada keterpautan antara lembaga eksekutif dan juga di judisiarinya.
Mungkin singkat saja dari saya, mohon maaf untuk kekurangannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin bisa menambahkan, saya persilakan. Ya. Pak Yusuf juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Orima yang sudah memaparkan secara singkat terkait dengan hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di beberapa negara. Ya, ini terutama kita ngambil choice di negara Australia yang itu sudah disampaikan oleh Orima secara simpel ya. Terpenting adalah kita bisa mengetahui, bisa melihat bagaimana perkembangan dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tentu ini adalah sebuah chapter dalam perbandingan yang kita bisa tarik terhadap bagaimana memaksimalkan beberapa peran parlemen yang ada di Indonesia, terutama apalagi kan ini sistem pemerintahannya berbeda ya, Orima, Australia dengan Indonesia, jadi lebih banyak dominasi dari parlemen ketimbang dari kita yang modelnya adalah sistem presidensial. Oke, saya kira cukup ya, Orima. Siapa lagi kalian bertiga yang siap untuk memaparkan? Saya tawarkan. Kamu Al-Fayat. Ya Pak. Bisa memaparkan? Bisa Pak. Oke, silahkan Al-Fayat. Di sini kekuasaan pembentukan undang-undang di negara Mesir. Contohnya itu kayak Mesir hampir sama Pak kayak Indonesia, di mana ada DPR, ada majelis rendah atau rakyat, ada majelis tinggi. Terus dalam Konstitusi Republik Arab Mesir terdiri dari tidak kurang dari 450 anggota yang mana presiden dapat menunjuk anggota tidak melebihi 5%. DPR dipilih melalui pemungutan suara umum langsung dan rahasia serta memiliki masa jabatan selama 5 tahun. DPR memiliki seorang ketua dan 2 deputi yang dipilih di antara keanggotaan dalam sebuah pertemuan sidang internal. Nah, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Mesir, itu ada pertama ada Konstitusi Republik Arab Mesir, yang kedua ada legislasi parlemen, dekret presiden, dekret perdana menteri, keputusan menteri, penetapan gubernur, badan pemerintahan dan seterusnya. Dalam hubungan luar negeri, dalam prakteknya, peran Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan tidak begitu ketara. Banyak pihak yang melihat kedudukan Perdana Menteri hanya sebatas simbolis. Presiden adalah kepala negara dan kepala cabang eksekutif pemerintah. Nah, fokus pada penetapan arah kebijakan dalam politik luar negeri Mesir secara umum banyak mempengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Mesir. Secara khusus, mempertimbangkan utama pengambil kebijakan Mesir lebih condong untuk membawa Mesir mencapai kepentingan nasional, yakni pemenuhan segala jenis kebutuhan domestik dan keinginan menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Dampak langsung dari peranan politik luar negeri terhadap Israel adalah adanya pasang surut hubungan kedua negara. Hal tersebut disebabkan oleh keberpihakan Mesir pada isu-isu strategis yang bersinggungan langsung dengan Israel. Terus kekuasaan justisial. Di sini sistem pengadilan Mesir menurut Konstitusi Republik Arab Mesir juga bersifat independen yang terdiri dari berbagai jenis tingkatan, di antaranya Mahkamah El-Dargah El-Aula, yaitu pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan banding, dan pengadilan kasasi yang berada di puncak peradilan. Selain itu, ada juga lembaga yudisial lainnya, antaranya di antara El-Mahkamat El-Dostoriyah, itu Mahkamah Konstitusi dan Dewan Negara yang sama kedudukan seperti tata usaha negara di Indonesia. Terus 4, kekuasaan pengangkatan jabatan. Dalam pengangkatan jabatan
Mesir memiliki badan pemilihan. Kementerian Dalam Negeri mengatur semua pemilihan kecuali pemilihan presiden dikelola oleh Komisi Pemilihan Presiden yang merupakan sebuah badan yang didirikan sebagai hasil amandemen. Pasal 76 Konstitusi 71. Amandemen terhadap artikel yang diubah menyebut pemilihan langsung untuk presiden lebih baik digunakan menggantikan istilah referendum. Pemilihan telah diatur oleh komisi pemilihan yang berbeda. Semuanya terdiri dari perwakilan peradilan, komisi pemilihan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden, sementara komisi pemilihan tinggi mengatur referendum dan pemilihan parlemen. Dewan Direksi Otoritas adalah badan tertinggi dari Sultan Al-Intikhabat Al-Wanatia, Otoritas Pemilihan Nasional, dan memberi mandat untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan serta untuk melakukan yuridiksinya. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Al-Fayat yang sudah semaksimal mungkin menyampaikan tugasnya. Dan sekiranya ini bagus juga sehingga kita bisa mengetahui apa saja kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang ada di Mesir dalam konten hubungan legislatif dan eksekutif. Oke, next berikutnya kamu Mary sudah tugasnya? Mary? Sudah, Pak. Oke, silahkan Mary. Itu bisa disampaikan biar kita ketahui. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di Mesir. Jadi sebelum kita membahas hukum hubungan kekuasaan antara kedua lembaga tersebut, kita harus mengetahui dulu bahwa Mesir ini adalah negara kesatuan dengan pemerintahan monarki konstitusional, yang artinya monarki konstitusional ini dipimpin oleh raja, tapi dia raja tersebut masih dibatasi dengan konstitusi dan Inggris juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Nah, jadi karena Inggris menggunakan sistem pemerintahan parlementer, maka eksekutif di Inggris ini terbagi menjadi dua, yaitu dipegang oleh Perdana Menteri dan juga dipegang oleh Ratu Elizabeth. Tapi khusus untuk Perdana Menteri itu dia menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan Ratu itu hanya sebagai simbol. Jadi jadi Ratu itu tidak punya hak politik di Inggris. Nah, jadi terus sedangkan lembaga legislatif Inggris ini terdiri dari dua, makanya disebut bicameral. Yang pertama itu ada House of Commons dan ada House of Lords. Nah, di mana House of Commons ini dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan House of Lords ini dia itu berasal dari turunan bangsawan kayak gitu. Nah, nanti Perdana Menteri ini diambil dari pemenang partai. Nah, di sini ada dua partai besar di Inggris. Itu Partai Buruh sama Pasar Konservatif. Nah, di mana nanti kalau misalnya antara dua partai yang menang, maka itu bakal menjadi Perdana Menteri. Jadi di sini karena dia itu parlementer, saya jelasin. Parlementer. Nah, di sini kekuasaan legislatif dan eksekutif ini tidak dapat terpisahkan karena parlemen adalah badan legislatif, sedangkan serta menjadi bos eksekutif. Kenapa? Sebab dalam pemegang kekuasaan eksekutif ada Perdana Menteri yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum. Kekuasaan parlemen adalah partai konservatif. Intinya kan tadi ada dua kamar ya. Ada dua kamar. Yang pertama adalah House of Commons. House of Commons ini bisa dibilang itu dipimpin juga oleh Perdana Menteri seperti itu. Yang mana Perdana Menteri ini juga bertindak sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga eksekutif. Okay. Nah, mengenai kekuasaan pembentukan perundang-undangan, nah nanti Perdana Menteri ini akan membentuk kabinet, yang mana kabinet-kabinet ini biasanya terpilih dari pemenang partai juga. Nah, kabinet-kabinet ini nanti akan mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen. Nah, nanti di sini dia akan melalui dua proses. Pertama, dia melalui proses House of Commons, dan ketika dia selesai atau disetujui of Commons, maka bisa melanjutkan proses ke House of Lords.
Nah, di sini House of Lords ini karena dari bangsawan-bangsawan, jadi dia tuh bisa kalau dia itu bisa mengubah keseluruhan atau merubah sebagian dari undang-undang yang diajukan oleh kabinet. Tapi House of Lords ini tidak punya kekuasaan terhadap perubahan undang-undang berkaitan dengan pajak, gitu, karena udah dihapuskan. Terus, tapi ada garis bawahi di sini bahwa undang-undang itu rancangan undang-undang itu tidak akan berlaku sebelum dapat persetujuan dari kerajaan. Nah, dulu pernah terjadi pada Ratu Anne 1980, di mana Ratu Anne ini pernah menolak rancangan undang-undang dilakukan oleh parlemen, sehingga undang-undang itu tidak bisa berlaku. Tapi setelah sekarang belum pernah ada ratu yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Nah, terus mengenai hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri pada dasarnya itu adalah hak prerogatif dari kerajaan Inggris. Cuman di sini hak prerogatif ini diturunkan kepada Perdana Menteri. Nah, pada dasarnya ini hubungan luar negeri memang kewenangannya eksekutif, tetapi kalau di Inggris itu tidak bisa semena-mena dilaksanakan begitu saja. Jadi ketika akan melakukan hubungan internasional itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Jika parlemen menolak, maka itu tidak bisa melaksanakan hubungan internasional. Nah, sedangkan kalau untuk kekuasaan justisial sendiri itu pada dulunya sebelum ada amandemen konstitusi Inggris pada tahun 2005 itu dipegang oleh parlemen, yaitu dipegang oleh House of Lords. Tapi ketika ada amandemen tahun 2005 itu berpindah kekuasaan justisialnya kepada Mahkamah Agung Britania Raya, di mana Mahkamah Agung ini sebenarnya terdiri dari hakim-hakim dari pengadilan dari negara kesatuan bernegara seperti Skotlandia, terus Wales. Jadi pilih di situ. Nah, tapi di sini kalau kita lihat hubungan parlemen, di sini adalah dulu tuh sebelum amandemen dipegang oleh Lord of Chancellor, tapi setelah amandemen itu dipegang oleh Lord of Justice. Nah, tapi di sini tetap saja Lord of Justice ini memiliki pertanggungjawaban kepada parlemen, di mana di sini bisa kita lihat tugas jadi Lord of Justice yang memegang kekuasaan justisial di sini dia untuk mewakili pandangan peradilan Inggris dan Wales kepada parlemen, kepada Lord Chancellor dan kepada putra mahkota. Jadi tetap aja walaupun mereka adalah lembaga justisial yang bisa dibilang majelis, tapi tetap memberikan pandangan kepada lembaga legislatif dan eksekutifnya. Terus sedangkan untuk pengangkatan pejabat itu sebenarnya berada pada Perdana Menteri untuk pejabat tingkat menteri dan juga yang memimpin departemen ataupun non-departemen. Tapi pejabat-pejabat seperti hakim itu diangkat oleh Ratu dengan pertimbangan dari Perdana Menteri, Lord Chancellor, dan menteri terkait dalam kabinet. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mary Farida yang sudah secara umum ya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hubungan dan perbandingan antara parlemen, eksekutif dan legislatif. Tapi sebetulnya begini, kalau saya sih melihat ada banyak hal yang menarik kalau kita lihat di pola hubungan antara parlemen dengan eksekutif, dan ini bisa kita tarik terhadap pola parlemen yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, ada 3 hal pendapat Probagir yang disampaikan oleh Mary. Yang terkait pertama itu kekuasaan mengerahkan tentara atau peperangan, kemudian yang kedua kekuasaan dalam membuat perjanjian hubungan internasional, dan ketiga adalah kekuasaan memberi ampunan. Kalau kita lihat ini ada di beberapa pasal, kalau tidak salah mulai dari pasal 11, 12, 13 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga yang bicara mengenai misalkan parlemen dalam keadaan luar biasa boleh memberikan persetujuan adanya perang, kemudian melakukan perjanjian internasional dalam hal, kalau kita tentu dalam hal meratifikasi terkait dengan hasil perjanjian internasional. Kemudian kalau tidak salah di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 bisa kalian lihat mengenai hak amnesti, abolisi. Nah, sebetulnya begini Mary, kalau secara umum kamu sudah bisa melihat ini sebetulnya bisa jadi bahan untuk membuat tesis. Nah, tapi lebih fokus misalkan kekuasaan parlemen Indonesia dengan di Inggris
terkait dengan persetujuan terkait misalkan perang, kemudian hak pengampunan, tapi lebih khusus lagi bisa lebih diperdalam terkait dengan misalkan pengangkatan duta, konsul. Ini kan sebetulnya masih secara singkat saja kami uraikan, tapi sebetulnya banyak sekali otoritatif parlemen yang itu mengikuti, yang itu diikuti oleh eksekutif. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, beberapa varian yang ada di kewenangan di Inggris itu dipergunakan dan sudah mulai diadopsi oleh parlemen yang ada di Indonesia. Atau misalkan ada yang disebut dengan PLS ya, terkait dengan kekuasaan parlemen dalam hal memantau, dalam hal menggunakan hak-hak parlemen terhadap eksekutif. Sebetulnya penggunaan hak parlemen sama persis yang ada di Inggris. Dan ini sebetulnya kalau kita mau lebih fokus melakukan riset terkait ini, beberapa hal yang ada di Inggris itu bisa diadaptasi ke Indonesia. Jadi saya kira itu ya, ini Mary. Sebetulnya kajian parlemen Inggris ini lebih dominan dalam artian itu diadaptasi oleh parlemen yang ada di Indonesia, walaupun model di Inggris itu lebih ke parlementer. Oke, next berikutnya. Ada yang perlu kamu tanyakan, Mary? Diskusikan? Cukup ya? Pasti kamu sudah pusing. Cukup, Pak. Saya lihat. Iya, Pak. Iya. Oke, next berikutnya. Ini kamu siapa? Pebi Tamara. Nanti kamu siap-siap Desman ya. Pebi Tamara, kamu tugasnya tentang apa? Iya, Pak. Saya tentang Amerika, Pak. Boleh. Pebi Tamara, silahkan disampaikan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka file. Saya lihat handphone ya, Pak. Maaf. Oke, nanti saya buka di sini. Iya, Pak. Nanti saya buka di sini. Oh, iya. Silakan, bisa dilihat. Pebi Tamara, tugasmu. Iya, Pak. Perbandingan sistem kenegaraan yang diambil Amerika Serikat. Amerika Serikat kekuasaan pembentukan undang Amerika sistemnya pemilunya distrik, kalau pembentukan pemerintahnya presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden, sistem kepartaiannya dwiparta, legislatifnya kongres, eksekutifnya presiden, justisialnya Supreme Court atau SCOTUS. Salah satu sistem presidensial murni yang dianggap role model adalah pemerintahan Amerika. Menurut Bagirmanan terbagi memiliki 7 ciri. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, presiden menyelenggarakan yang bertanggung jawab sebagai wewenang konstitusional, kemudian presiden tidak bertanggung jawab ada badan perwakilan rakyat. 6, presiden tidak dipilih dan diangkat oleh Kongres. 7, presiden dapat diberhentikan melalui proses impeachment. Kemudian Amerika berprinsip pemisahan kekuasaan dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judicial. Di Amerika, Kongres merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden semata-mata menjalankan kekuasaan eksekutif dan tidak mempunyai kekuasaan pembentuk atau tidak mempunyai inisiatif dan tidak mempunyai hak untuk turut serta membahas undang-undang. Dilihat dari artikel 1 Konstitusi Amerika Serikat. Kemudian nomor 2, fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat didasarkan pada adanya pemisahan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Di Amerika Serikat tidak satupun pasal dalam konstitusi yang menentukan presiden Amerika Serikat berwenang untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang. Dengan demikian, presiden
Presiden dijajarkan eksekutif tidak terlibat sama sekali dan fungsi legislasi. Sedangkan pembentukan peraturan undang-undang di Amerika dipegang oleh dua kamar yang memiliki peran fungsi legislasi yang seimbang dan setara dengan satu lainnya. Kedua kamarnya yaitu House of Representative dan Senat. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kamar tersebut. Sedangkan Presiden hanya berwenang memberikan hak veto dalam rancangan undang-undang yang disetujui oleh Senat atau HOR. Kemudian lagi Pak. Presiden disebut menjadi gugur apabila dua kamar dengan 2,5 suara menolak veto yang disebut override. Kekuasaan hubungan luar negeri Amerika, presiden yang memiliki kekuasaan hubungan luar negeri melalui Departemen Luar Negeri, presiden bertanggung jawab atas perlindungan warga negara yang berada di luar negeri dan warga asing yang tinggal di Amerika. Presiden juga menentukan apakah akan mengakui negara baru dan pemerintah baru atau tidak, serta merundingkan perjanjian dengan negara lain, serta dapat mengikat Amerika jika perjanjian itu telah disetujui oleh 2/3 negara anggota Senat. Kekuasaan justisialnya menentukan undang-undang mana yang dimasukkan Kongres untuk diterapkan pada kasus tertentu. Menentukan apakah suatu undang-undang konstitusional atau kekuasaan judicial review tetap tegas diberikan dalam konstitusi tetapi dipegang oleh yudikatif. Tugasnya mengawasi anggota sendiri. Yang di bawahnya Pak, ketentuan yang memberikan kekuasaan Supreme Court yang mengeluarkan writ of mandamus pada pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga Supreme Court menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi dengan Supreme of the Land. Namun di sisi lain juga dinyatakan bahwa sesuai dengan hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya. 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan dan juga bahwa sesuai dengan berhak atas surat-surat pengangkatan. Kekuasaan pengangkatan pejabat Amerika, Senat Amerika Serikat, majelis tingginya yaitu pada Kongres Amerika Serikat bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau majelis rendah membentuk lembaga legislatif. Susunan kekuasaan Senat diatur pasal 1 Konstitusi Amerika Serikat. Senat terdiri daripada senator yang masing-masing mewakili negara bagian secara keseluruhan tiap-tiap negara bagian tanpa memedulikan jumlah penduduknya. Sama-sama mewakili atau 2 orang senator yang menjabat selama 6 tahun dibagi ke dalam 3 kelas sebagai hasil pemilihan umum Senat 2 tahun. Para hakim agung, para hakim federal, para perwira tinggi bendera, para pejabat pengatur, para duta besar, dan para pejabat eksekutif federal lainnya, dan para pejabat federal berseragam lainnya, pada kasus ini tidak dibebankan kepada Senat untuk memilih salah satu dari 2 penerima pemilih teratas dan menjabat posisi itu. Selanjutnya, Senat bertanggung jawab melakukan persidangan terhadap mereka yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Senat secara luas dipandang sebagai badan yang lebih konsultatif atau deliberatif dan lebih bergengsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Disebutkan oleh masa bakti yang lebih panjang, jumlah anggota yang lebih sedikit, dan daerah pemilihan yang meliputi seluruh negara bagian. Yang berdasar perjalanannya membentuk suasana dan cenderung lebih kolegial, mengutamakan kebersamaan atau musyawarah, dan tidak begitu partisan atau condong ke pihak tertentu. Pejabat ketua Senat adalah Wakil Presiden Amerika Serikat yang merupakan Presiden Senat. Ketua jabatan Wakil Presiden Lowong, Presiden pro tempore, yang biasanya anggota senior dari partai penguasa mayoritas kursi akan memimpin Senat. Meskipun udah Pak, yang di bawah ini Pak, udah Pak. Kekuasaan yudikatif mengangkat pejabat pemerintah, kemudian memberi
ampunan sepenuhnya atau bersyarat kepada siapa yang melanggar hukum federal atau kecuali kasus impeachment. Sudah Pak, itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Tamara ya yang sudah menyampaikan tugasnya terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat dalam konten hubungan dengan Indonesia. Sebetulnya kalau kita telaah dan kita perhatikan di model Amerika Serikat, sebetulnya ini banyak hal yang dapat kita ambil, dapat kita pelajari, terutama konten hubungan. Kenapa demikian? Kalau Anda baca bukunya Saldi Isra dalam pemurnian lembaga legislatif di Indonesia, itu jelas Prof. Saldi menyampaikan kita sudah melakukan pemurnian sistem presidensial yang ada di Indonesia. Tentu perbandingan yang Prof. Saldi lakukan itu menggunakan model atau sistem yang ada di Amerika Serikat. Karena Prof. Saldi menganggap sistem presidensial betul-betul murni yang ada di Amerika Serikat. Dan Indonesia sedang melakukan pemurnian yang menyerupai, yang mengarah kepada model sistem pemerintahan presidensial yang ada di Amerika Serikat. Satu-satunya negara yang betul-betul menunjukkan powernya, sistemnya terkait dengan presidensial. Semua negara di dunia coba mengadaptasi dan meniru model yang ada di Amerika Serikat dengan melihat dan membandingkan situasi kondisi yang ada di negaranya masing-masing. Nah, untuk bicara mengenai apa yang disampaikan oleh Tamara tadi, banyak juga yang bisa kita pelajari. Apakah memang benar hari ini kita sedang mengadaptasi model Amerika Serikat, ataukah kita sedang meniru saja? Jadi mengadaptasi atau meniru bisa kita. Dan saya juga waktu mengambil studi doktoral juga sama meriset dan memetakan dan melihat secara langsung deskripsi terkait dengan model presidensial yang ada di Amerika Serikat. Dan tentu ini ke depan teman-teman yang fokus terkait dengan kelembagaan negara itu bisa melihat model Amerika Serikat sebagai perbandingan untuk Indonesia, terutama misalnya terkait dengan hubungan luar negeri. Anda lihat bagaimana hubungan luar negeri Amerika Serikat yang begitu menghegemoni dunia. Nah, ini pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai begitu? Tentu pasti ada lesnya yang dibuat oleh parlemen. Apalagi di parlemen di Amerika Serikat ada dua, ada Senat, ada House representatif. Tentu ini bisa kita nilai apakah House yang representatif yang dimaksud itu adalah DPD yang ada di Indonesia, ataukah Senat yang hal yang bisa kita potret dan bisa kita lakukan telaah termasuk kajian terkait dengan hal itu. Oke, Tamara, ini saya hanya memberikan catatan, ini bisa menjadi pembanding ketika Tamara mengambil skripsi ya. Oke, terakhir Desman, punya kamu sudah Desman, bisa disampaikan secara ringkas? Bisa, Pak. Silakan Desman. Apa perlu saya share screen dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Slide-nya udah kelihatan, Pak? Oke, sudah terlihat. Baik, terima kasih kepada Pak Yusdianto atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, perbandingan antara negara Meksiko dan Indonesia. Jadi Meksiko ini sendiri konstitusinya itu diatur di konstitusi politik negara Meksiko Serikat. Nah, Meksiko sendiri adalah negara federal yang terdiri dari 31 negara bagian. Nah, kalau kita lihat di yang pertama, mengenai kekuasaan pembentukan undang-undang. Nah, di Meksiko sendiri itu pada dasarnya menganut sistem bicameral atau dua kamar chamber,
di sini ada pada kewenangan yang berada pada deputi dan senator atau senat. Nah, baik deputi maupun senator itu dipilih melalui pemilihan yang dilakukan di negara bagian dan juga distrik. Nah, masa jabatan deputi selama 3 tahun, sedangkan senator itu 6 tahun. Nah, di sini uniknya adalah baik deputi maupun senator itu setelah masa jabatannya habis, itu tidak bisa mencalonkan kembali atau dipilih kembali. Nah, kemudian dalam 1 tahun, deputi dan senator itu mengadakan kongres sebanyak 2 kali, tepatnya itu pada tanggal 1 Februari dan juga 1 September. Nah, tugas deputi dan senator sendiri adalah mempelajari, memilih, dan membahas rancangan undang-undang yang mana kemudian itu diajukan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, di sini ada yang menarik lagi nih, berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di Meksiko, apabila deputi dan senator itu mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden, apabila rancangan undang-undang tersebut itu ditolak maksud saya, baik sebagian atau seluruhnya, maka pada kongres berikutnya, deputi dan senator itu akan memperbaiki rancangan undang-undang tersebut. Nah, setelah diperbaiki, akan diajukan kembali kepada presiden. Nah, apabila presiden tetap menolak, maka pada kongres berikutnya, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh dibahas. Kemudian, apabila rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada presiden dalam waktu 10 hari itu tidak dikembalikan oleh presiden, itu maka rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan atau menjadi undang-undang. Nah, dan ini berbeda kalau kita lihat di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu pembentukan undang-undang ada pada DPR atau legislatif. Nah, di sini yang menarik adalah masa jabatan, di mana masa jabatan DPR ada selama 5 tahun. Cuman kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPD, DPD dan DPRI, itu tidak menentukan masa jabatan atau setelah dia habis jabatan untuk mencalonkan diri itu kan bisa, tidak ada batasan. Nah, tugas DPR di sini adalah membahas rancangan undang-undang bersama presiden dan yang kemudian sudah disepakati oleh presiden, maka undang-undang tersebut akan segera diundangkan. Nah, berbeda dengan yang di Meksiko tadi. Nah, kalau di DPR ini apabila rancangan tersebut tidak disahkan oleh presiden atau ditolak, maka tidak boleh diajukan kembali gitu. Dan apabila rancangan undang-undang tersebut diajukan dalam 30 hari tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tersebut dapat berlaku menjadi undang-undang. Kemudian kekuasaan luar negeri. Nah, pada dasarnya kekuasaan luar negeri antara negara Meksiko dan Indonesia itu sama, itu ada pada presiden. Yang membedakan di sini adalah Presiden Meksiko itu dipilih secara langsung dengan masa jabatan 6 tahun. Setelah 6 tahun, Presiden Meksiko itu tidak boleh atau tidak dapat dipilih kembali. Nah, sistem pemilihan Presiden Meksiko ini mirip sama seperti pemilihan Presiden Filipina, di mana masa jabatannya itu hanya 6 tahun dan tidak boleh dipilih kembali. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia itu kan pemilihan dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam waktu 1 periode berikutnya. Kemudian di sini presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, kalau kita lihat dalam urusan luar negeri kan presiden juga dibantu oleh menteri gitu, menteri luar negeri. Nah, begitu juga dengan di Meksiko. Nah, di Meksiko sendiri presiden itu dibantu oleh sekretariat negara dan agen diplomatik. Nah, kemudian presiden itu juga untuk Meksiko itu memutuskan pengangkatan para kolonel perwira senior lainnya di Tentara Nasional, Angkatan Laut, dan Udara, yang mana itu disahkan oleh senator. Kemudian kekuasaan justisial. Nah, untuk di negara Meksiko, kekuasaan kehakiman federal itu dipegang oleh Mahkamah Agung, kemudian di bawahnya itu ada pengadilan pemilihan, pengadilan perguruan tinggi dan kesatuan, dan pengadilan distrik. Nah, kemudian untuk calon hakim Mahkamah Agung di sini dilakukan oleh presiden yang kemudian disahkan oleh atau ditetapkan oleh komisi permanen. Nah, untuk masa jabatan hakim Mahkamah Agung di Meksiko sendiri adalah 15 tahun dan tidak boleh dipilih kembali atau dicalonkan kembali. Nah, untuk di Indonesia sendiri kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan negara. Tata usaha negara maksud saya. Kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini cukup unik karena berbeda dengan di Meksiko. Nah, kalau di Meksiko itu presiden itu mencalonkan hakim Mahkamah Agung yang kemudian ditetapkan oleh
komisi permanen. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu pencalonan hakim Mahkamah Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial, kemudian kepada DPR, maksudnya untuk menetapkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan pengangkatan pejabat. Nah, di sini Komisi Permanen memiliki 37 anggota, yang mana 19 diantaranya itu adalah deputi, 18 diantaranya adalah senator. Nah, Komisi Permanen ini memiliki kekuasaan melantik dan menetapkan presiden, serta apabila presiden yang tetap itu misalnya berhalangan hadir, maka di sini Komisi Permanen itu dapat menunjuk presiden sementara. Kemudian di sini Komisi Permanen juga menyetujui atau menolak pencalonan jaksa yang diajukan oleh presiden. Kemudian mengesahkan orang-orang yang dicalonkan oleh presiden menurut undang-undang sebagai hakim agung, agen diplomatik, konsultan jenderal, pejabat senior pembendaharaan, kemudian sampai di Angkatan Udara Nasional. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan gini, bagaimana kalau presidennya kalau presidennya merekomendasikan kepada komisi permanen untuk seorang hakim, kemudian komisi permanen yang menolak. Nah, di sini presiden itu harus mengajukannya kembali. Nah, apabila tetap ditolak oleh komisi permanen, maka presiden itu bisa menetapkan sendiri calon atau menetapkan sendiri hakim Mahkamah Agungnya. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri untuk kekuasaan pengangkatan itu ada pada MPR, yang mana anggotanya itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, adapun tugas MPR sendiri adalah melantik presiden dan wakil presiden, kemudian berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, dan MPR juga memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di-off share screen-nya, Desman. Baik, Pak, terima kasih Desman yang sudah menyampaikan tugasnya. Saya kira ini juga banyak informasi-informasi yang sejatinya bisa menambah dan memperkaya pengetahuan kita terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dan saya kira saya juga turut serta mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan kondisi dan situasi di Meksiko. Dan paling tidak ini kita bisa potret untuk Indonesia. Secara simpelnya begitu. Dan saya kira terima kasih ya Desman yang kamu sudah menyampaikan. Oke, baik teman-teman semua, kita kuliah sudah berlangsung 1 jam. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Nah, tapi ada catatan satu hal, karena kita kuliah tinggal 3 kali lagi kita masuk, jadi di awal bulan depan kita sudah mau akhir. Dan saya kira saya akan memberikan 1 tugas lagi kepada kalian untuk sebagai pengambilan nilai terakhir atau sebagai syarat untuk ujian di mata kuliah ini. Oke, jadi saya kira itu pertemuan kita ya teman-teman semua. Saya kira cukup perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi teman-teman semua. Dan saya sampaikan tetap jaga kesehatan, dan saya akan menyampaikan tugas kepada Anda di room P-Class. Nanti silahkan kalian lihat untuk dapat dikerjakan. Itu nanti paling tidak untuk dapat untuk dijadikan pengambilan nilai untuk ujian akhir. Jadi ujian akhir, jadi tugas itu sekaligus untuk ujian akhir ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih semua. Absennya gimana nih?